Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pembelajaran daring hari ini yaitu tema 7 subtema 1, muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu peristiwa penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya adalah datang ke Indonesia. Faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra dikenal dengan semboyan 3G, yaitu glory, gold, dan gospel. Glory artinya mencapai kejayaan, gold artinya memiliki kekayaan, dan gospel artinya menyebarkan agama. Yang pertama, penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512 datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Kemudian Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis monopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Namun, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Kemudian penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Namun, Belanda tidak disambut baik oleh penguasa Banten. Kemudian Belanda datang untuk kedua kalinya ke Banten pada tahun 1598 dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau disebut dengan VOC untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Selanjutnya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Penjajahan oleh bangsa Barat yang datang ke Indonesia memberikan banyak penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Hal ini mendorong rakyat Indonesia untuk melakukan berbagai perlawanan, baik perlawanan terhadap Portugis ataupun perlawanan terhadap Belanda. Ada banyak peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Salah satunya perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Perang Aceh, dan sebagainya bisa dilihat sendiri pada halaman 18 dan 19. Lanjut, perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Pergerakan nasional muncul karena dalam diri bangsa Indonesia itu mulai tumbuh rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, sehingga melawan para penjajah dengan cara baru, yakni melalui sebuah organisasi. Adapun organisasi tersebut salah satunya adalah organisasi Budi Utomo, organisasi Serikat Dagang Islam, dan ketiga Indies Parties, dan organisasi Perhimpunan Indonesia. Sekarang kita masuk pada tugas.
Tugasnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Portugis datang ke Malaka pada tahun ... Kedua, Belanda datang ke Banten untuk kedua kalinya pada tahun ... Tiga, organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal ... Dan yang keempat, apa kepanjangan dari VOC? Yang kelima, jelaskan arti dari semboyan 3G, God, Glory, dan Gospel. Yang keenam, sebutkan tujuan pendirian VOC. Dan yang terakhir, sebutkan organisasi-organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.